Shalom untuk kita semua. Ibu harap semua masih dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya anak-anak ibu. Nah, hari ini ibu akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu di pelajaran kelima, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di sini ibu ambil materi kita hari ini yaitu sikap berdoa dalam kekristenan yang benar. Ada 5 poin, nanti akan ibu terangkan satu persatu. Nah, di antara kita sebagai orang Kristen, kebanyakan kita salah menggunakan bagaimana sih cara berdoa yang benar, begitu ya. Nah, di sini yang pertama itu kita tidak perlu memamerkan sikap berdoa di tempat umum supaya kita menunjukkan diri bahwa kita itu orang saleh, supaya kita dibilang orang itu, oh dia orang yang beriman ya, dia orang yang takut akan Tuhan ya, dia rajin berdoa ya, bukan ya. Nah, di sini dituntut cara kita atau sikap kita berdoa itu tidak harus menunjukkan bahwa kita itu orang Kristen, bahwa kita itu rajin berdoa. Kita tidak boleh menunjukkan kalau kita itu orang yang berdoa selalu, bukannya itu bukan menunjukkan orang yang beriman sesungguhnya, tetapi dia hanya memamerkan bahwa dia itu pengikut Kristus. Itu yang pertama, sikap yang begitu tidak baik. Nah, sikap yang kedua itu kita harus rendah hati di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Nah, ini yang benar. Kenapa Ibu katakan begitu? Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita harus merendahkan hati kita ini supaya apa yang kita inginkan Tuhan mendengar. Kalau kita memamerkan diri kita, memamerkan kelebihan kita, pasti Tuhan lebih tahu apa yang ada dalam diri kita, begitu ya. Kita tidak usah berpura-pura kepada Tuhan, karena Tuhan itu tahu segala sesuatunya yang ada dalam diri kita. Baiknya kita harus merendahkan diri dan hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan itu mampu melihat apakah kita benar-benar tulus kepada Dia untuk meminta segala sesuatu yang kita inginkan, atau kita hanya ingin berpura-pura saja, begitu ya. Dan yang ketiga, di sini dikatakan tekunlah berdoa. Yang dimaksud tekunlah berdoa itu bukan berarti kita berdoa berulang-ulang. Misalnya begini, kita sudah berdoa tadi pagi. Nah, selang 5 menit lagi kita berdoa lagi. Bukan begitu ya nak. Yang dikatakan tekunlah berdoa, ada waktu tertentu yang harus kita lakukan untuk berdoa. Nah, di sini sikap tekun itu bukan berarti yang dikatakan berdoa berulang-ulang. Namun yang ibu katakan tadi, berdoa itu mempunyai waktu tertentu dan saat kapan kita berdoa. Baiknya kalau misalnya kita berdoa kepada Tuhan, kita harus menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap yang baik itu, dan bagaimana kita dengan ikhlas, dengan memohon sangat rendah hati kepada Tuhan, supaya apa yang ingin kita butuhkan Tuhan akan penuhi dan Tuhan wujudkan. Dan keempat itu sikap badan saat berdoa tidak ada anjuran khususnya begini, maksudnya kalau berdoa itu harus berdiri, kalau berdoa itu harus duduk, bukannya. Namun kita harus tahu bagaimana cara menempatkan berdoa itu seperti apa. Misalnya berdoa kita kalau di sekolah, berarti sikap kita harus berdiri. Kalau kita di lapangan sekolah, berarti sikap kita harus berdiri dengan tenang, lipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata. Kalau sikap kita berdoa di dalam kamar saat mau tidur, berarti kita bisa bersikap duduk, tutup mata, tundukkan kepala, atau kita berbaring, lipat tangan buat di dada, tutup mata dan mengucapkan apa yang kita doakan. Begitu ya. Nah, untuk sikap badan itu tidak ada keharusan, namun kita harus tetap sopan dan baik untuk melakukan ataupun mau berdoa. Nah, yang terakhir itu waktu berdoa bisa dilakukan kapan saja. Nah, ini yang sering. Waktu berdoa itu bisa kita lakukan kapan saja. Maksudnya di sini, berdoa itu bukan hanya saat kita di gereja saja. Berdoa itu bukan hanya saat kita ibadah di sekolah saja. Berdoa itu bukan hanya saat kita sekolah minggu, namun berdoa itu bisa kita lakukan kapan saja. Contohnya nih, kita mau makan, kita berdoa.
Kita mau tidur, kita berdoa. Kita mau berangkat sekolah, kita berdoa. Kita baru bangun tidur, kita berdoa. Kita mau pergi ke perjalanan ke suatu tempat, kita berdoa. Nah, berdoa itu dilakukan bisa kapan saja dan di mana saja selagi kita tidak merugikan orang lain. Paham ya nak? Sampai di sini Ibu katakan berdoa itu bukan untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi berdoa itu yaitu untuk berkomunikasi kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah kita, apa yang dalam hati kita itu kepada Tuhan dengan tulus dan dengan ikhlas. Sampai di sini paham? Ibu harap semuanya bisa paham ya nak. Dan kalau ada yang kurang jelas dari kelima ini, bisa ditanyakan ke WA pribadi Ibu. Nah, nanti ini akan Ibu berikan catatannya. Ibu harap kalian menulisnya nanti di buku catatan agama. Dan soal nanti ada Ibu